Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rasya Putra Subekti. Saya mahasiswa komunikasi angkatan 58 dari Sekolah Vokasi IPB University. Kali ini saya akan mewawancarai WNA dan WNI. Cekidot videonya ya. Halo Hana, Halo. perkenalkan nama aku Muhammad Rasya Putra Subekti. Aku asalnya dari Indonesia. Kali ini aku ingin mewawancarai kamu nih tentang 4 fase budaya. Apakah Anda bersedia? Iya, Oke, yang pertama boleh perkenalan diri dulu nih Hana. oke. Nama penuhku sebenarnya Aisyah Hana Amani binti Saifinuha. Tapi soalnya di kelas kita ini sebenarnya ada banyak Aisyah, jadi makanya Belva panggilnya aku Hana. Um, aku tahun ini umurnya 23. Uh, aku dulu lahirnya di sini, di KL sebenarnya. Tapi soalnya bapak aku ini orangnya Indonesia, jadi waktu habis lahirnya terus pindah ke Jakarta. Terus aku belajar di Jakarta sampai umur 10 tahun, terus pindah ke sini sama ibuku. Um, ya, Oke, mungkin cukup perkenalan dari Hana seperti itu. Yang kedua nih Hana, boleh jelasin gak sih kesibukan Hana saat ini tuh ngapain gitu? Apakah kuliah atau kerja gitu? uh, aku ini nggak kerja, sekarang lagi kuliah, baru tahun pertama di University Malaya. Di kuliah ini aku lagi belajar pengajian media. Oh, oke. Lanjut nih, udah berapa lama tinggal di Malaysia nih Hana? Sejak kapan? Apakah Hana ini warga asli Malaysia? Eh, aku tinggal di sini dari waktu umur 10 tahun. So sekarang ini udah 23, udah 13 tahun lah aku tinggalnya di sini. Terus ya aku memang warga asli Malaysia. Waktu lahirnya juga udah dapat paspor, tapi pasportnya Malaysia. Eh, aku nggak pernah ada KTP waktu lagi tinggal di Indonesia. Sekarang memang benar-benar warga asli Malaysia. Berarti warga asli Malaysia nih Hana ini. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya ini Hana. Hana pernah nggak sih ke luar negeri gitu, keluar dari Malaysia? Kalau pernah mengunjungi negara mana nih Hana? Eh, aku udah pernah ke banyak tempat luar negeri sebenarnya. Salah satunya biasanya aku selalu pergi ke Australia. Pernah ke Australia, pernah ke Singapura, pernah um, ke Thailand, ke London juga pernah, tapi itu cuma sekali. Oh, berarti lumayan banyak nih Hana pernah ke luar negeri. Yang paling paling sering kan tadi ke Australia Hana ya. Iya, paling sering tuh ke Australia. Kalau berarti udah tahu nih perbedaan budaya Australia sama negara Malaysia tuh seperti apa, boleh dijelasin nggak Hana? Di sana rasanya kayak orangnya lebih lebih sopan. Tapi itu kalau pergi ke contohnya kayak kalau ke mall gitu. Soalnya orang yang kerja situ memang harus benar-benar harus sopan. Tapi kadang-kadangnya itu um, orang di pinggir jalan itu kadang-kadang mereka agak um, ya kurang sopan. Terakhir aku pergi ke Australia itu sebenarnya sebelum COVID. Dan gara-gara COVID ini kan mulainya dari Cina. Jadi dikirain orang Asia itu yang mulain semuanya lah. Um, ini nggak lakunya ke aku, tapi ke sepupuku, di mana orang di pinggir jalan itu pernah meludahi ke mereka gitu, gara-gara itu. Tapi itu cuma um, percentage yang kecil. Biasanya orang di sana itu memang sopan, orangnya baik.
Terus kalau di sana juga ya kalau kita nonton kayak film-film barat kan, kayak kalau kita orang Asia itu kalau masuk ke rumah itu bukain sepatunya, tapi di sana aneh, mereka itu pakainya sepatu di dalam rumah. Jadi kayak yang kecil-kecil gitulah yang ada perbedaannya dengan orang Malaysia. Tapi kayaknya itu aku udah general ngomongnya tentang orang Asia. Tapi iyalah, kayak gitulah. Kalau misalkan cara Hana beradaptasi, kan beda nih suasana di Malaysia dengan di Australia. Cara beradaptasinya gimana sama orang-orang di sana? Beradaptasi maksudnya kayak perbedaan mereka hidup gitu. Iya, betul. Rasanya kayak mereka itu lebih gimana mau bilang, kayak carefree gitu. Di sini kan di sini soalnya Malaysia itu negara yang banyaknya orang Muslim, orang Islam kan. Jadi kita itu lebih kalau aku campur bahasa Inggris nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak apa-apa, Hana, gak apa-apa. Di sini orangnya itu gara-gara kita ini negara kebanyakan Muslim, we are more preserved. Kan di sana itu rasanya kayak banyak orang yang nggak beragama atau mungkin Kristen, tapi mereka juga lebih open minded. Mereka nggak pikirnya itu nggak kecil-kecil kayak orang kita di sini. Jadi rasanya kayak bener-bener lain lah kalau kesananya. Di sana orang itu nggak peduli kamu itu mungkin berkerudung atau apa, mereka kayak, oh kamu itu orang bukan dari sini, welcome to Australia gitu. Lebih open minded, more welcoming. Di sini agak kurang gitu. I don't know how else to explain it, tapi kayak gitulah di sini. Berarti beda banget ya sama Malaysia tuh ya, dari Australia itu. Berarti sebenarnya Malaysia tuh lebih kayak Indonesia nggak sih ininya, kebudayaannya menurut Hana? Ada yang sama, tapi ada juga yang beda. Kayak untuk misalnya bahasanya kan hampir sama. Terus tapi juga rasanya kayak orang di Indonesia itu mungkin lebih sama kayak orang-orang di Australia dalam segi pikirannya gitu. Mereka kan tadi udah bilang orang Australia itu lebih open minded, more welcoming. Rasanya kayak Indonesia juga kayak gitu. Kurang lebih sama gitu juga lah. Tapi Malaysia kayaknya kekurangan kebaikan, kekurangan welcoming ke orang-orang lain gitu. Oh, berarti lebih welcome orang-orang Indonesia gitu ya menurut Hana itu. Iya, kalau misalkan nih pertanyaan terakhir dari aku, Hana tuh lebih kan dulu pernah ini ya, pernah tinggal di Indonesia juga ya. Lebih nyaman mana sih menurut Hana kebudayaan Indonesia sama Malaysia, lebih lebih masuk mana menurut Hana ke diri Hana sendiri? Aku rasa kayak my opinion itu a bit biased because aku kan tinggal di Indonesia itu waktu masih kecil, jadi nggak terlalu bebas untuk berjalan, untuk explore gitu. Tapi di sini sekarang udah dewasa, jadi bisa lihat lah. Tapi rasanya kayak di sini udah kebiasaan keluar, bisa explore. Di sana sampai sekarang aja
sebenarnya aku masih nggak kemana-mana di Indonesia. Paling-paling cuma ke Jakarta sama perginya ke Jawa, Jawa Tengah itu aja. Jadi rasanya kayak aku nggak cukup experience untuk ngomong tentang Indonesia. Tapi cukup lancar sih bahasa Indonesianya Hanui. Ya, alhamdulillah masih lancar, Iya. tapi ada banyak sih perkataannya yang hampir sama, tapi ternyata itu perkataannya lain sama bahasa Malaysia. Iya, iya. Mungkin cukup sekian Hana pertanyaannya. Oke. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara oleh aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tasya Putra Sebekti dari mahasiswa komunikasi angkatan 58 Sekolah Vokasi IPB University. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya yaitu yang bernama Muhammad Ihsan Raski. Boleh perkenalan dulu, Chan? Oke. Makasih Rasya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ihsan Raski, asal kota aku dari Bogor. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Hukum. Oh gitu, keren. Berarti Brawijaya udah offline apa masih hybrid, Chan? Masih hybrid sih, enggak, full online sekarang. Soalnya kan karena ada yang banyak yang kena COVID, jadinya online dulu. Oh, kenapa nggak balik ke Bogor saja? Kenapa masih stay di Malang? Sayang duit. Oh iya sih, benar. Kesibukan kamu saat ini, Chan, coba jelasin, Chan. Sekarang sih gua kan ini ya, aku ikut organisasi namanya ALSA. Nah, sekarang lagi sibuk ini sih, aku megang proker kayak tentang lomba tentang hukum gitu. Kalau boleh tahu itu organisasi apa soal satu, Chan? Kayak organisasi se-Asia gitu, tapi buat mahasiswa hukum doang. Oh, itu Universitas Brawijaya ya? Enggak, di UI juga ada, di UGM ada. Pokoknya kalau di universitas yang ada jurusan hukum pasti biasanya suka ada ALSA, tapi nggak semuanya sih. Oh iya. Oke. Udah berapa lama, Chan, pindah dari Bogor ke Malang? Aku berangkat ke Malang itu tanggal 3 Februari. Sekarang tanggal 25 Februari, berarti udah sekitar 3 mingguan sih di sini, di Malang. Oh, belum lama berarti ya, baru Ya, 3 minggu. sebulan belum lama. Kan baru ini nih, ketika pertama kali datang ke Malang nih, perasaannya gimana? Happy apa gimana gitu perasaan? Sebenarnya seneng juga sih, maksudnya kayak kan kita datang ke kota baru gitu ya, terus kayak banyak apa ya, kayak tempat wisata juga kan di Malang, kayak ada Bromo, Semeru, terus ada pantai juga, ada Museum Angkut dan lain-lain gitu sih. Kalau misalkan kulinernya gimana tuh, Chan, buat di Malang, Chan? Di sini sih yang paling terkenal tuh ini ya, apa, mie gacoan sama rawon. Kalau yang terkenal di Malang itu. Tapi aku belum ini lagi sih, belum kayak explore lagi sih kayak kuliner yang di Malang ada apa aja gitu. Oh gitu. Tapi bener gak sih Malang itu kan kota pendidikan, jadi kayak di Malang tuh makanannya nggak terlalu mahal, biaya hidupnya tidak terlalu mahal. Iya bener. Di sini tuh emang makanannya tuh murah-murah banget gitu, kayak aku makan nasi ayam aja itu bisa di bawah 10.000 gitu. Wah, jauh ya sama Bogor ya berarti ya. Jauh banget. Terus pertanyaan selanjutnya, Chan, gimana sih ada gak sih perbedaan budaya nih dari kota asal kamu kan Bogor, nah sekarang sama di Malang, ada perbedaannya nggak? Ada sih, kan kalau menurut aku sih orang-orang yang di sini tuh kayak apa ya, berarti lebih sopan gitu ya. Dan kalau di sini tuh kalau misalnya kita ke temen gitu ngomongnya bukan gua lu gitu, maksudnya kayak aku kamu gitu. Nah kan aku kan maksudnya asal dari Bogor ya, kan kalau di Bogor kan aku ngomongnya gua lu gitu ya. Jadi pas nyampe di sini tuh kayak belum terbiasa gitu kalau ngomong aku kamu gitu. Apalagi kalau misalnya ngomong ke cowok kan aku kamu, kayak canggung juga kan awalnya. Cuman karena
ya karena udah lumayan sering ngobrol aku kamu juga sama orang asli Malang sini gitu. Jadi kayak ya udah mulai terbiasa juga sih gitu. Paling beda kebudayaan di Malang sama di Bogor sih kayaknya itu aja sih yang aku rasain. Lebih sopan-sopan ya orang Malang Ya, tuh ya. lebih sopan orangnya Iya. gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Chan. Cara Ya. kan baru pindah nih dari Bogor ke Malang. Cara beradaptasinya tuh gimana sih menurut kamu Chan sebagai orang baru di Malang? Ini aja sih kayak kita ngikutin dari cara hidup orang di sini sih kan. Kalau misalnya orang di sini kan kayak ngomongnya aku kamu ya, aku juga sekarang juga ngomongnya jadi aku kamu gitu. Maksudnya kayak biar beradaptasi aja gitu, biar terbiasa. Karena juga kalau misalnya kita ngomong gua lu di sini tuh kayak dianggapnya kayak kurang sopan aja gitu. Terus juga kayak misalnya aku juga biar supaya lebih beradaptasi ini sih kayak sedikit-sedikit kayak belajar bahasa Jawa gitu. Mulai apa ya, pelan-pelan kayak mulai tahu gitu bahasa Jawa apa aja sih gitu. Kadang juga aku kalau misalnya kayak beli makan juga ke penjualnya ngomong Jawa sih, kayak misalnya matur suwun gitu, atau enggak misal kayak mau ngelewatin orang kayak monggo Pak gitu. Gitu sih cara beradaptasinya. Oh gitu. Kalau misalkan dari kehidupan Cacan sendiri nih, kan dulunya kan hidup sama orang tua. Nah sekarang kan Ya. ngekos nih, ada perbedaan nggak sih? Oh, banyak banget sih perbedaannya. Kayak gimana ya? Kan kalau misalnya aku di rumah kan ya, kalau misalnya mau makan kan ibaratnya gak usah mikirin uang gitu ya. Kalau misalnya di sini ya, kalau mau makan harus mikir-mikir dulu nih uangnya ada apa enggak gitu. Soalnya kan aku kan ditransfer uang ya sama orang tua. Nah itu ditransfernya itu kayak sebulan sekali gitu. Dan itu juga kayak harus hemat gitu kan. Apalagi Mungkin cukup sekian Chan wawancara buat malam hari ini. Cukup berkesan sih dengar cerita dari Cacan gitu. Sebagai orang baru di Malang gitu, sebagai mahasiswa Brawijaya juga. Eh, Buat Cacan sukses terus ya. Terima kasih atas wawancara malam kali ini. ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Waalaikumsalam Chan. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Mantap.